Mas Firman, saya mau tanya, kalau otak itu seperti handphone, dan misalnya handphonenya itu ngehang dan berat karena banyak file, bagaimana caranya supaya kita bisa membuka file yang tersimpan tapi kita lupa menyimpan filenya di folder yang mana atau lupa passwordnya? Jika cara tercepat handphone harus di reset, bagaimana cara mereset ulang otak kita? Apakah perlu berpikir dengan cara-cara meditasi, tafakur, zikir, puasa, atau istilah lainnya yang menyebut mengakses kondisi super sadar? Saya jawab. Halo, assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah komentar. Hari ini di tanggal berapa nih? 1 Oktober 2020, saya melihat jumlah subscriber di Cahaya Kehidupan sudah 38,2K. Artinya banyak orang yang senang, banyak orang yang mendapatkan pencerahan, banyak orang yang mendapatkan inspirasi di Cahaya Kehidupan. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemudahan, dan penuh dengan keberlimpahan. Saya kembali membuat video di segmen Curhat Pikiran. Kali ini saya ingin membahas atau menjawab pertanyaan yang masuk ke handphone saya. Jadi di nomor WA saya gitu ya. Kalau Anda mau bertanya bisa ke handphone saya atau ke akun IG, Instagram, atau ke Facebook, atau komentar di YouTube. Saya bahas satu persatu di bagian curhat pikiran. Oke, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang, sepertinya sih laki-laki ya. Nah, dia orang dari Cikarang gitu ya. Dari Cikarang, dia bertanya seperti ini. Bentar, mana ya? Oh ini. Mas Firman, saya mau tanya, kalau otak itu seperti handphone, dan misalnya handphonenya itu ngehang dan berat karena banyak file, bagaimana caranya supaya kita bisa membuka file yang tersimpan tapi kita lupa menyimpan filenya di folder yang mana atau lupa passwordnya? Jika cara tercepat handphone harus di reset, bagaimana cara mereset ulang otak kita? Apakah perlu berpikir dengan cara-cara meditasi, tafakur, zikir, puasa, atau istilah lainnya yang menyebut mengakses kondisi super sadar? Saya jawab. Dari pertanyaan ini ada statement, ada kalimat yang sebetulnya harus diluruskan dulu. Kenapa? Karena ketika pertanyaannya salah, maka menghasilkan jawaban yang salah. Dan tahukah Anda bahwa kualitas pertanyaan seseorang itu menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang? Karena apapun yang ditanyakan pasti itu isi pikirannya. Apa yang salah dari kalimat ini? 1. Mengakses kondisi super sadar. Apa ya? Super sadar. Temennya Superman gitu ya? Atau apa? Ini yang kadang membuat orang jadi bingung, karena banyak orang di luar sana gitu ya, membuat istilah-istilah yang sebetulnya tidak perlulah membuat istilah super sadar atau apalah. Jadi sebetulnya sadar ya, sadar seperti ini gitu ya. Sadar pingsan itu aja, nggak usah sadar, super sadar, setengah sadar, sadar dan pingsan. Jadi mengakses kondisi super sadar itu tidak perlu ditanyakan, berarti harusnya tidak ada jawabannya karena salah pertanyaan. Kemudian otak seperti handphone, kemudian kalau handphone yang ngehang karena berat banyak file. Nah ini yang juga perlu dijawab dengan pemahaman yang betul. Handphone saya nih ya, handphone saya dari saya beli, saya lupa kapan saya beli handphone yang ini ya, yang Note 9 ini.
Jadi ketika awal keluar saya beli, kemudian sampai sekarang tidak pernah ngehang dan tidak pernah full memorinya, tidak pernah berat. Handphonenya setahu saya sama aja dari dulu sampai sekarang, kemudian tetap tidak ada ngelek-ngelek ketika saya gini-gini kan. Kemudian filenya tidak pernah muncul memori penuh, tidak pernah. Artinya apa? Hati-hati ketika mencari analogi otak dengan handphone. Itu betul, tapi handphone yang paling bagus. Jangan Anda samakan dengan handphone yang murah, handphone yang memorinya kecil, handphone yang kapasitasnya kecil, sedikit banyak foto langsung ngehang. Nah, itu bahayanya. Akhirnya apa? Anda merasa di kepala Anda pun juga segitu. Merasa bahwa otak Anda kapasitasnya juga kecil. Padahal otak Anda kapasitasnya unlimited. Otak Anda kapasitasnya sangat-sangat besar. Sehingga Anda harus sadari itu. Kemudian, kalau kapasitasnya besar, seharusnya tidak ngehang. Handphone ngehang itu kan karena kapasitasnya kecil. Tapi pikiran Anda, otak Anda besar. Lalu apa yang buat ngehang? Yang buat ngehang adalah Anda sendiri ketika memikirkan sesuatu, kadang atau satu atau hanya dua aja, dua kondisi, dua problem, lalu Anda memunculkan perasaan yang berat, Anda memunculkan perasaan yang susah, dan berat itu, susah itu yang menyelimuti tubuh Anda. Akhirnya Anda tanpa sadar memaksa otak Anda untuk berat, dan akhirnya sakit. Padahal kalau Anda ketika menemu satu atau dua masalah, santai saja, Anda biasa saja, Anda anggap itu sebagai hiburan, Anda anggap itu sebagai ilmu untuk Anda lebih maju, otak Anda tidak akan berat bekerjanya, tidak akan sakit. Sadari itu, jangan hanya karena satu atau dua situasi, dua problem Anda langsung menjudge bahwa otaknya berat, menjudge bahwa jadi stres macam-macam. Itu Anda sendiri yang melabeli, Anda sendiri yang menghakimi di situ. Ya, makanya kenapa saya buat TMC, kenapa saya buat video di Cahaya Kehidupan, supaya banyak orang sadar bahwa jangan sedikit-sedikit menghakimi dengan sebuah situasi yang hanya satu atau dua yang biasa aja sebetulnya. Anda sendiri yang buat jadi masalah. Efeknya Anda memaksa kepala Anda bekerja berat hanya untuk satu atau dua hal yang biasa aja. Oke, jadi sadari bahwa otak Anda ciptaannya Tuhan, handphone ciptaannya manusia. Artinya kalau Anda percaya Tuhan, Anda percaya otak Anda ciptaan Tuhan, maka sadari bahwa otak Anda punya space yang besar, punya kemampuan yang hebat, maka Anda wajib mengenalinya, mengontrolnya, dan memaksimalkannya. Sebuah kerugian besar kalau Anda tidak tahu bagaimana memakai otak ini, sehingga jadi kacau, filenya tidak teratur, dan jadinya pikiran Anda menjadi berantakan. Bisa dipahami? Kalau Anda mau bertanya lainnya bisa WA saya, bisa inbox di Facebook, bisa di IG atau komentar di YouTube. Terima kasih. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.